Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Shalom teman-teman pemuda. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini tanggal 12 Juli 2020 dengan tema kita yaitu pemuda yang tidak mengandalkan kekuatan atau pengalaman sendiri. Hari ini kita mau memberikan semua perhatian kita, fokus kita, dan hati kita untuk Tuhan, untuk bersyukur atas berkat yang masih Dia berikan kepada kita pada saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya undang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan kita harus terus bersuka di dalam Tuhan dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertetap dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena pada hari ini Engkau telah berkat pada kita semua. Pada hari ini ya Bapa, walaupun kami ibadah dari tempat yang berbeda, kami bersyukur karena kami masih bisa menjalankan ibadah secara bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita ya Bapa. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah juga pujian-pujian yang akan kami naikkan ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya pada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih yang terindah, kasih yang tanpa syarat, hanya akan ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Damai yang luar biasa akan selalu memenuhi hati kita ketika kita selalu melibatkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita.
Ialah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Di saat kita tidak sadar, bagaimana kita selalu mengeluh atas kesadaran hati kita dan keadaan sekitar kita, mengeluh dengan keadaan apa yang kita alami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kami ya Bapa, mulai dari yang sengaja, yang tidak kami sengaja, mulai dari perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi kami anaknya. Berkati kami ya Bapa, agar kami selalu menjadi di dalam penyertaan-Mu dan selalu berada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita akan membaca berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Kita akan bacakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita responi berita anugerah ini dengan menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, sampai rahmat-Mu dahiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu menyertai di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, maka persembahan syukur dari teman-teman bisa langsung diserahkan ke gereja dengan memasukkan ke amplop atau dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca kalian. Biarlah persembahan yang dikumpulkan dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan,
akan membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan, dan tentu saja kita akan merenungkan bersama-sama. Sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih setia, kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami di sore hari menjelang malam ini. Tuhan, kami segenap sobat muda, anak-anak pemuda-pemudi GKU Bukai 1, kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan iman kami saat ini Tuhan, walaupun kami beribadah melalui media ini Tuhan di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang memberkati kami, bahkan membimbing hati pikiran kami agar firman Tuhan yang akan kami baca dan akan bersama-sama kami boleh diberi roh pengertian yang benar, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi GKU Bukai 1, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab bersama-sama di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama-sama di tempat kita masing-masing, dan saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merangkakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda, "Berbahagialah bagi kita semua yang membaca firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari." Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada sore hari ini menjelang malam dari pengurus pemuda sudah memberikan tema, yaitu pemuda yang tidak mengandalkan kekuatan atau mengandalkan pengalaman sendiri. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, saya biasa kalau bersama-sama dengan pemuda-pemudi, saya suka menyapa saudara dengan sobat muda. Dan ini sudah kebiasaan bagi saya ya, tidak apa-apa ya. Oke, kita belajar tentang kitab Yeremia. Kita mau belajar siapa sih Yeremia. Nah, kita mencari latar belakangnya Yeremia. Nah, pemuda yang dikasihi Tuhan, Yeremia ini dia hidup pada zaman Raja Yosia, ya, Raja Yoakim dan Raja Sedekia. Nah, dan Yeremia ini dia berasal dari keturunan imam. Nah, Yeremia ini dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan misi Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dia bekerja di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu di dalam kerajaan Yehuda di Yerusalem, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan selama 20 tahun itu dia terus menggunakan waktunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yeremia, yaitu dia menyampaikan tentang penghakiman Allah terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel telah membelakangi Allah. Bangsa Israel telah melanggar perintah Allah, yaitu mereka menyembah berhala dan mereka melakukan ketidakadilan di tengah bangsa Israel. Sobat muda, apakah pekerjaan Yeremia ini ringan? Tentu tidak, sangat berat. Kenapa? Karena Yeremia ketika dia menyampaikan kebenaran firman Allah, dia mendapatkan penolakan, dia mendapatkan penghinaan, dia difitnah, bahkan dianiaya. Tetapi kita melihat di sini, Yeremia ini dia tetap melaksanakan tugas panggilan Tuhan ini. Ya,
untuk pemulihan keadaan bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, karena mereka sudah membuat menyembah berhala, kemudian membuat ketidakadilan di dalam kehidupan umat Israel. Pemuda yang dikasihi Tuhan, dan pada waktu itu Yeremia sendiri juga yang menyaksikan bagaimana bangsa Israel ini dihukum Tuhan dengan mereka dibuang ke negara Babel. Kita melihat di sini bagaimana Yeremia ini dia tetap setia di dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk memperingati bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Yeremia dipanggil menjadi nabi Tuhan untuk menyampaikan pesan tentang keadilan dan anugerah Tuhan. Yeremia juga bukan hanya nabi bagi bangsa Israel, tetapi dia juga menjadi nabi atas bangsa-bangsa lain. Ia menyampaikan tentang penghakiman atas Israel, tetapi juga ia membawa suatu pengharapan untuk masa depan bagi umat Tuhan, bagi bangsa khususnya, bagi bangsa-bangsa pada umumnya. Pemuda yang dikasihi Tuhan, pesan pengharapan yang akan datang yang disampaikan oleh Yeremia ditolak oleh bangsa Israel. Sementara Yeremia dia tetap menghidupkan firman Tuhan. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, di dalam bacaan kita pada sore hari ini menjelang malam ini, di mana Yeremia menggambarkan tentang bagaimana umat Tuhan ketika mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang akan mereka alami. Seperti bacaan kita pada hari ini, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ini ada tanda serupa, ini suatu perintah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merantapkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datang dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini untuk kita semua? Saat ini kita sedang menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tentang pandemi virus corona, ya, yang membuat manusia berada dalam satu zona yang ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang luar biasa melanda kehidupan manusia. Jadi pandemi ini, virus corona ini membuat manusia jadi kacau. Dia merusak tatanan kehidupan manusia. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup terus di dalam kebenarannya, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, itu tidak membuat iman kita goyah. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita akan diberkati apabila kita terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, biasanya dalam realita kehidupan anak muda, ya, dia punya banyak pengalaman, dia merasa dia hebat, dia pintar, dia kuat, luar biasa. Kadang-kadang dia, itu hal kecil, hal biasa. Saya sudah banyak pengalaman, dan memang pengalaman itu suatu pelajaran yang sangat berharga bagi setiap manusia. Karena lewat itu kita diproses untuk menjadi manusia yang lebih hebat. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita menghadapi kesulitan, kegagalan, bahkan ketakutan, mari firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang hidup di tepi air. Kita pohon air, siapa? Sumber kehidupan. Setiap manusia membutuhkan air, dan Yesus adalah air yang hidup. Ketika kita hidup di dalam Tuhan,
Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, pengalaman kita. Karena ingat, manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita membutuhkan Tuhan. Mari kita hidup di dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, kegagalan di dalam perjalanan kita akan terus diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita akan terus diberkati Tuhan. Kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Kita akan mengalami kemurahan Allah. Kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Ingat itu, sobat muda yang dikasih Tuhan. Kita tetap berkarya dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita beri hidup kita untuk Tuhan. Maka kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena kita tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, tetapi kita butuh Tuhan untuk menopang hidup kita, sehingga kita mengalami janji Tuhan yang luar biasa ini. Kita akan mengalami suatu kebaikan-kebaikan walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Sobat muda yang dikasih Tuhan, khususnya GKU Bekasi 1, bahkan sobat muda yang ada di mana saja menyaksikan acara ini, mari kita tetap semangat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya janji yang luar biasa dan janjinya pasti tepat waktu. Dia akan memberkati, dia akan menolong kita untuk menghadapi semua ini, sehingga kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita yang sangat singkat ini, tetapi kiranya ini menjadi pedoman bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita, untuk menggapai masa depan yang penuh sukacita dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat muda yang dikasih Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami mulai lagi disegarkan, dikuatkan iman kami, untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami percaya ada tangan Tuhan terus memberkati, menopang kami. Karena Engkaulah pengharapan kami untuk terus menyertai, memberkati, memelihara hidup kami. Biarlah kami juga mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati firman Tuhan ini untuk kami semua, pemuda-pemudi GKU Bekasi 1, bahkan siapapun yang mendengarkan firman ini. Biar ini menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami boleh terus mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hati sebagai hamba yang harus kita miliki. Kita tidak boleh terlalu nyaman dengan dunia, karena pada akhirnya kita akan kembali ke surga dan hanya akan membawa
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan Allah yang selalu menuntun memimpin hidup kami di dalam kekuatan Roh Kudus ketiga yang besar. Terima kasih ya Tuhan, tak putus-putusnya kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, khususnya bagi Komisi Pemuda GKO Bekasi 1 Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, baik mulai dari pengurus anggota pemuda yang ada di gereja di tempat ini. Kami terus memberikan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi gereja di tempat ini. Walaupun kami sedang menghadapi suatu kesulitan yang luar biasa Bapak, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang terus menolong kami untuk terus menjalankan panggilan Tuhan. Seperti Yeremia memberikan teladan bagi kami, apapun yang kami hadapi, kami tidak mundur. Kami tetap memberikan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memberikan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi Komisi Pemuda yang ada di gereja di tempat ini. Mari Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan ketulusan hati, sungguh-sungguh untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk melayani Komisi Pemuda yang ada di tempat ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapak, sehingga mereka tetap memberi hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Walaupun saat ini oleh karena kondisi yang membuat kami beribadah bersama, walaupun tidak bertatap muka, tapi lewat media ini, namun kami percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Biar semua apa yang kami lakukan ini, kami lakukan untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja, khususnya gereja Kristen Ekumenik Bekasi 1. Kami mau berdoa bersama-sama untuk para pelayan yang Tuhan pakai di tempat ini, mulai dari pendeta gembala sidang Bapak Pendeta Rismas Cornelis, para majelis yang ada, penatua, bahkan komisi-komisi yang ada di hakim pengurus. Mari Tuhan terus memberkati, menopang kami dalam pelayanan ini, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh memelihara iman jemaat Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami hanya di dalam pertolongan dan tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi negara kami, bangsa ini. Biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mari Tuhan memberikan mereka hati yang arif dan bijaksana, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan panggilan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik, menuju pada satu bangsa yang adil dan makmur. Bapak, Engkau tahu kami sedang menghadapi satu kesulitan yang besar oleh karena COVID ini Tuhan, yang membuat tatanan kehidupan manusia berantakan, kacau balau. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat pemerintah yang Engkau pakai, mereka memiliki hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Seluruh warga Indonesia Tuhan juga memberikan kami hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan, dan tenang menghadapi setiap apa yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap orang membutuhkan pertolongan ya Allah, Kau juga yang merawat mereka, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembah ucapan syukur kami. Permohonan kami hanya kepadamu, jauh dari sempurna. Kiranya Kau sempurnakan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita telah sampai di ujung ibadah kita, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita akan ujian dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.
tutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, saya undang semua berdiri dan kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, memelihara kehidupan iman kita, akan kehidupan kita hari lepas hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.